Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ngantuk ya Pak. Yang mengikuti Pak Amin ya, biar semangat. Saya doakan yang jawab salamnya hutangnya cepat lunas, dan juga nanti belajarnya mudah dan ujiannya dapat nilai yang memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatan dari salamnya daerah bagian di sini nggak ada yang punya utang, jadi nggak ada yang terlalu berlebihan jawab salamnya. Kalau kelihatan yang berlebihan biasanya tanda-tanda punya utang dari BNI. Dan nilai-nilainya juga sudah cukup baik di para santri, jadi tidak terlalu berlebihan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan kami hormati Pak Amin Maksud, Ketua PDM Banjarnegara, dari Kali Bening yang tadi banyak cerita melahirkan berbagai macam tokoh penggerak perserikatan, kemudian para pimpinan cabang Pergen, dan juga mungkin ranting istimewa tadi saya cerita desa tapi cabang. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, dan khususnya para santri, santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Darul Falah, Pak Kepala MTS, Mudir Darul Falah, dari alhamdulillah juga bisa bertemu dan bersapa. Jadi saya ini diundang di sini karena diundang santri saya, Pak. Ini para santri yang kebetulan alhamdulillah kami senang bisa diterima dan bisa belajar di tengah masyarakat. Itu saya zaman santri itu juga membalik hijrah, tapi di Gunung Kidul, di Tepus, yang dulu tahun 2099. Serunya itu ya, karena kalau mengambil air lama, jauh, dan jadi karena diundang oleh teman-teman para santri membalik hijrah, jadi rasanya semangat gitu, dan kebetulan memungkinkan dan alhamdulillah bisa bertemu. Jadi kalau diundang Pak Ketua PDM belum tentu datang, tapi kalau diundang santri insya Allah datang. Pada kesempatan pagi hari ini di Darul Falah, Darul Falah itu kan artinya adalah rumah kemenangan.
Siapa yang ingin menjadi pemenang? Ini bukan presiden ya Pak ya. Tapi pemenang dalam hakikatnya, pemenang dalam definisi falah. Dan kira-kira kita sekarang ini dalam keadaan menang atau kalah? Ya tentu, karena kita di jalur falah, ya kita harusnya berada pada kemenangan. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mau menang, ya tentu siapa yang mau benar-benar bertakwa kepadanya. Ini disebutkan, kita pahami. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kunci untuk menang ya bertakwa. Bagaimana bisa bertakwa? Salah satunya adalah yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu berpuasa, kan gitu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ungkapan kata la'alla ini menjadi penting, karena la'alla itu adalah harfu taroja yang bisa digapai derajatnya kalau dia benar-benar dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Nah pertanyaannya, kira-kira Ibu sekarang udah puasa berapa ini? 10 hari ya? Ringan apa berat? Ringan. Ringan. Nah kira-kira tadi mencapai derajat takwa itu berat apa ringan? Berat. Kok bisa ibadah Ibu sekarang kok ringan? Kira-kira bisa dan pantas nggak menjadi predikat orang yang bertakwa? Kalau ditanya sekarang, puasanya ringan apa berat? Ringan. Padahal ibadah puasa itu seruannya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman yang diseru. Orang yang beriman itu adalah orang yang benar-benar yakin. Atau kalau kita cuplik saja dalam surat Al-Baqarah itu, ketika membandingkan seruan kepada orang yang beriman dengan seruan kepada seluruh umat manusia, kelihatan bedanya. Nanti Ibu Bapak lihat dalam surat Al-Baqarah 168 kalau tidak salah, antara itu. Ketika itu dijelaskan urusan makanan saja. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ketika perintahnya kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas, sana diperintahkan untuk urusan makan saja, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, pastikan yang halal dan yang thayyib. Tapi ketika 2 ayat setelahnya atau 3 ayat setelahnya, seruannya menjadi berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dari yang thayyib, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Gak ada kata halalnya. Jadi kalau urusan makanan saja pribadi orang yang beriman itu sebetulnya berat, karena dia harus sudah selesai dengan yang halal. Dia sudah memastikan bahwa makannya adalah makan yang thayyib. Dia sadar bahwa yang halal itu belum tentu thayyib. Itu orang yang beriman. Sulit itu. Ibu datang ke dalam apa itu? Resepsi pernikahan, yang resepsi pernikahannya itu makanannya buffet. Tahu buffet? Buffet ini bahasa Jogja, bukan? Yang dihidangkan itu ada bakso, ada somai, ada apa lagi? Banyak lah. Ada bakmi, ada nasi, semua segala macam. Wah, yang menikah adalah
kerabat kita nggak perlu menanyakan makanan ini halal atau tidak. Dia tak. Ada yang menanyakan, bapak ibu kondangan, ke sahabat, kerabat, kemudian datang ke nikah walimahnya, kemudian ini makanannya halal atau tidak ya? Tidak ada. Tapi kira-kira bertanya nggak dalam diri, mana nih kira-kira makanan yang thayyib buat saya? Minuman itu ada merah, ada coklat, ada putih, ada juga ini yang bermacam-macam warnanya. Saya sepertinya kok gulanya tinggi, jadi ambil ya. Sosok orang yang beriman yang mampu begitu. Ada sate, ada bakso, kemudian ada nasi putih, ada templeng, ada tongseng, ada kambing guling. Wah, kira-kira di mana? Saya kira-kira sanggup nggak? Cocok nggak? Nah, ini pribadi orang yang beriman. Untuk urusan makan saja itu ibadah. Dia sudah selesai dengan urusan yang halal. Urusan penghalal dia sudah selesai. Dia sudah nggak lagi berinteraksi dengan yang halal, karena dia sudah mampu untuk menahan yang dihalalkan. Tarkul halal min ajli ibtiadi anil haram. Dia mampu menahan yang dihalalkan dalam rangka untuk mampu mencegah, bahkan melawan yang diharamkan. Saya berkali-kali menyampaikan kepada para santri mualimin saat ini. Sekarang kan banyak yang para santri di luar sana boleh, di santri di sini nggak boleh, ya dong? Nonton TV di luar boleh, di sini nggak bisa nonton TV itu, ya dong? Menggunakan HP, ya dong? Di luar boleh, di sini no. Main game seenaknya, di luar mungkin boleh, di sini no. Itu semua dalam rangka apa? Tarkul halal. Ini halal, tapi dicegah. Karena kalian nanti di sini bukan hanya dipastikan untuk bisa mencegah yang diharamkan, tapi melawan yang diharamkan. Bagaimana mungkin gak mau dan gak belajar untuk mencegah yang dihalalkan kalau nantinya dia dicetak untuk menjadi yang melawan kemungkaran tadi. Nah, perintahnya itu ayyuhalladzina amanu, berat harusnya. Apalagi perintahnya katanya kutiba alaikumusiyam. Ungkapan kata kutiba itu rata-rata kewajibannya itu banyak dikaitkan dengan jihad. Di ayat yang lain itu kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu untuk berjihad. Jadi sebetulnya puasa itu adalah jihad. Jihad itu harusnya berat ya. Maka ketika memahami puasa dalam definisi yang sebenarnya, imanan wa ihtisaban, puasa dalam definisi sebenarnya yang dalam definisi jihad, maka harusnya adalah kita merasakan bagaimana esensi perjuangan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Inilah yang penting, semangat untuk bisa memastikan ibadah puasa menjadi ibadah yang benar-benar dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Maka tentu dalam apa yang sering kita dengar, puasanya tidak hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasanya dalam definisi yang sebenarnya menjaga dirinya dari perbuatan yang dosa atau yang tidak bermanfaat. Maka kalau dalam riwayat itu, setelah para sahabat selesai dari perang Badar itu ya, selesai dari perang Badar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kepada mereka, raja'tum minal jihadil
asghar ilal jihadil akbar. Kamu baru saja pulang dan selesai dari jihad yang kecil, perang Badar, disebut dengan jihadul asghar ila jihadil akbar. Jelas itu di bulan puasa. Kemudian para sahabat menanyakan, wa ma jihadul akbar? Apa itu sebetulnya jihad yang besar wahai Rasulullah? Apa? Jihadun nafs. Jihad kita terhadap diri kita sendiri. Jihad kita terhadap diri itulah yang disebut dengan jihad akbar. Jihad dalam diri kita sendiri, disinilah jihad dalam rangka untuk kekuatan yang sebenarnya. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid ay yamliku nafsahu indal ghadab. Kira-kira selama puasa mampu menahan amarah atau enggak, Bu? Kalau nggak mampu masih bilang ringan, nah, itu berarti belum bagus, belum jihad. Kira-kira mampu menahan komentar yang tidak benar atau tidak? Wah, menahan untuk tidak memberikan komentar yang tidak manfaat, kira-kira bisa? Menahan untuk tidak menge-share sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya, bisa tahan atau enggak? Pokoknya share. Menahan informasi yang nyata-nyata fakta, kemudian dia berpikir dulu, ini benar ini, informasinya jelas ini. Tapi apa iya ya harus saya informasikan ke orang banyak itu ya? Apa nggak sakit hati nanti dia saya sebarkan? Meskipun itu fakta. Nah, kira-kira mampu nggak menahan diri? Apalagi beritanya berita buruk gitu ya. Hah? Oh iya bener ini, ternyata Pak A nikah lagi. Share, telah nikah lagi Pak A dengan share. Fakta. Tapi apakah fakta tadi itu patut untuk disebarluaskan? Inilah pribadi yang kita sebut dengan pribadi yang jihadun nafs. Itu sulit apa enggak? Sulit apa enggak? Berarti kalau ibadah puasa selama 10 hari ini ringan apa mudah? Hah? Ringan apa mudah? Ya kalau sudah berlanjut 10 hari kemarin dirasa ringan, maka mau tidak mau 10 hari selanjutnya harus didasari dengan sebuah kesungguhan yang bisa dirasakan. Kesungguhan itu harus bisa dirasakan. Karena ibadah puasa itu sebetulnya memang ibadah yang paling ringan kalau hanya dimaknai aspek pelaksanaannya. Dia cuma menahan lapar dan dahaga, ya, apalagi dari minal haidil aswad, minal haidil abyad ila haidil aswad, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apalagi malamnya begadang, habis subuh tidur, bangun menjelang asar. Saya ringan, beda. Meleknya udah malam. Dari tata pelaksanaannya ringan, berbeda dengan sholat. Sholat itu harus ada jasmanianya. Dia kalau belajar sholat kan belajar bagaimana kemudian takbirnya, ya, bagaimana sedekahnya, ya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Oh sujudnya itu dengkul duluan atau tangan duluan atau kepala duluan. Itu kan ada apa? Ya, jadi diskusi. Kemudian ketika sujud apa saja yang harus menempel? Tahu ketika sujud apa yang harus menempel?
Ada berapa yang harus menempel ketika sujud? 7 kan? Apa itu? 1, 2, ya, 7. Dengkul 3, 4, ya. Telapak kaki dihadapkan ke kiblat 5, 6, ya. Terakhir mana? Kening dan hidung ya. Gigi kan nggak perlu loh. Diatur secara detail, gerakannya diatur. Harus, nggak bisa kita improve, nggak bisa kita kembangkan. Ibadah puasa nggak ada aturannya, tata caranya nggak ada. Ada gerakan-gerakan khusus. Tidur boleh, nyandaran boleh, ngobrol boleh, update status saja puasa boleh tuh. Sholat bisa update status. Lagi sujud nih. Tapi kalau lagi puasa bisa status nih. Siang ini buka puasa sama siapa ya? Titik. Gerak bawahnya apa? Suling aku dong. Nah, misalnya kode gitu ya, kita diajak buka gitu. Boleh. Ringan memang dari segi pelaksanaannya, karena tidak ada aturan. Gak ada aturan jasmaninya memang seperti halnya zakat. Zakat itu ada ketentuan ada ketentuan maliyahnya. Oh, berapa yang punya batas hisopnya, kemudian baru ada kadarnya, maka dikeluarkanlah. Puasa nggak ada aturan maliyahnya, Pak. Nggak ada kan ketentuan buka puasa minimal 25.000, sahur minimal 20. Ringan. Min aisarul ibadah fil Islam, banyak para ulama menyebut adalah asyam. Tapi kata asyam dalam definisi mendapatkan derajat sebuah ketakwaan, siam dalam definisi jihad, siam dalam definisi kesungguhan yang dilakukan. Kata kuncinya itu adalah amanu. Kata kuncinya adalah ungkapan kutiba alaikumus siyam, yang puasa sebetulnya untuk diri kita, bukan untuk siapapun. Tidak ada kutiba alaikumus siyam, majbul. Tahu ya? Tahu tak? Fi'il madhi majbul dari kataba menjadi kutiba. Subjeknya berarti hilang. Siapa subjeknya? Siapa yang mewajibkan puasa? Siapa yang mewajibkan puasa? Allah. Ada nggak ayat situ? Di ayat itu ada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Dan disebutkan Allah di sini menunjukkan bahwa kewajiban puasa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diri kita. Ya, mudah-mudahan 10 hari ke depan dengan penuh kesungguhan. Kalau kita rasa puasa kita masih biasa-biasa dan ringan, buat kesungguhan dan buat seolah-olah hal-hal yang sekiranya menunjukkan, wah kemarin 10 pertama saya cuman baca 1 juz, tapi saat ini saya baca dan sudah mulai mau melihat terjemahannya. Wah kemarin saya berbuat A, sekarang saya berbuat B, sekarang dirasakan bahwa ada semangat jihad dan kesungguhan dalam menjalankan ini. Maka dialah yang nanti benar-benar falah, menang, atau istilahnya kita adalah faiz. Minal aizin awal faizin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti ini sampai mana saya lihat gelagat duduknya aja ya Pak ya. Kalau kira-kira duduknya sudah kelihatan berubah-ubah, nanti itu berarti kode saya harus selesai. Tapi kalau duduknya masih anteng, tapi kalau duduknya ini udah kayak Pak udah gini, itu udah berarti kode-kode yang menunjukkan harus selesai. Kaitannya dengan bagaimana memurnikan.
Nanti adik-adik rujuk dalam surat Zumar. Surat Zumar ayat 3. Di situ ada ungkapan, kata kuncinya adalah Adilul Qayyim. Atau lebih jelas dalam surat Az-Zumar itu adalah Adilul Khalis, yang sering diartikan Dinul Qayyim. Di sana digambarkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala lillahi dinul khalis. Kemudian paradoks dengan ungkapan setelahnya, walladzina takhudhu min dunihi awliya. Walillahi, ala lillahi, ingatlah lillahi, hanya milik Allah, ad-dinul khalis, agama yang murni, agama yang murni. Gimana sih sebetulnya agama yang murni itu? Agama yang dimaksud itu dengan ungkapan yang sering dikaitkan kata khalis di sini adalah bebas dari kesyirikan. Kenapa? Karena di ayat ini dijelaskan walladzina takhadhu min dunihi awliya. Dia yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami agama yang murni, maka singkatnya adalah agama yang bebas dari kesyirikan, agama yang bebas dari hal-hal yang mengarah pada perbuatan syirik, agama yang ajarannya hanya berlindung pada Allah, Allahus Samad, tidak menggantungkan diri dan memberikan perlindungan kepada selainnya. Atau dalam istilah lain adalah ungkapan di sini adalah dalam surat Al-Baqarah 257 kalau tidak salah. Tauhid la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut. Ya. Maka sosok orang yang beriman itu adalah yakfur bit taghut. Nah, memahami kaitannya dengan Dinul Qayyim di Az-Zumar ayat 3, maka kita tidak bisa lepaskan munasabah dengan ayatnya yang kedua. Nah, dilihat ayat Az-Zumar yang kedua. Pertanyaan sekarang, seperti apa sih Dinul Qayyim itu? Kemudian kita lihat ayat sebelumnya. Di ayat Az-Zumar ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullah fa'budillah, ada lagi di sini, mukhlishan lahuddin, fa'budillah mukhlishan lahuddin, inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami menurunkan Alkitab. Di sini Al-Quran disebut dengan kitab, Al-Quran. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Jadi dijelaskan maka ada kata perintah. Fa'budillah, maka sembahlah Allah, tunduklah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, dengan beragama yang murni. Melihat di sini, maka beragama yang murni adalah beragama yang harusnya sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran. Karena ungkapannya apa? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kita disuruh dan diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah sebagai bentuk dan ekspresi kita sebagai sosok orang yang murni dalam menjalankan ajaran agama.
Allah Subhanahu wa taala penyebutan Al-Qur'an dengan ungkapan Alkitab di sini. Banyak para mufassir biasanya penyebutan kata Alkitab yang dituju kepada Al-Qur'an itu sebetulnya menunjukkan pada aspek yang tidak hanya sekedar bacaan. Peradaban buku, peradaban kitab, peradaban ilmu pengetahuan. Momen Ramadan untuk menjadikan bagaimana kita beragama yang murni adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Memahami bahwa Al-Quran sebagai Alkitab, di mana Alkitab di sini adalah dengan adanya Al-Quran sebagai Alkitab mengalahkan dan merubah peradaban yang sebelumnya, yaitu peradaban alam. Sebelum datangnya kitab adalah peradaban alam. Lo mobil habil gitu. Kemudian dia lengkap ya. Tiga bapak. Bagaimana dasar kehidupan? Kita dilihat, kita ditunjuk gitu kan. Oh burung, kemudian ini, kemudian dikubur. Oh jadilah peradaban. Begitu terus. Tapi ketika kemudian datangnya Rasul, datangnya risalah, maka dibekali sebuah kitab suci, maka dirubahlah peradaban-peradaban alam tadi itu menjadi peradaban-peradaban ilmu, peradaban-peradaban pengetahuan. Sebetulnya kan penolakan para kafir Quraisy utamanya adalah terhadap risalah kenabian Nabi Muhammad sebetulnya adalah bukan hanya sekedar perubahan menyembah dari berhala kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebetulnya adalah esensi dari ajaran-ajaran Islamnya itu sendiri. Ajaran kesamaan, ajaran keadilan, inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana mungkin bila seorang budak mendapatkan penghormatan yang luar biasa karena dia sudah masuk Islam? Ditolak itu para pemuka-pemuka Quraisy. Wah, kami ini darah biru, kami ini adalah ningrat, bagaimana mungkin kami disamakan dengan budak? Nah, dalam ajaran Islam sebagai peradaban kitab, inna akramakum indallahi atqakum. Gak ada yang bisa memuliakan kamu kecuali ketakwaan kamu. Bukan garis keturunan, bukan warna kulit, bukan apakah yang kalian miliki termasuk di dalamnya harta, tapi bagaimana kualitas ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Nah, fokus kita saat ini pada Al-Quran itu sendiri. Kaifa nata'amal ma'al Quran? Punya Al-Quran nggak? Punya? Apa sih interaksi kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa? Kita diminta untuk beriman kepada kitab Allah. Yalah? Kita harus beriman nggak sama Injil? Enggak. Kita harus beriman sama Injil nggak? Beriman. Kita harus beriman sama Taurat nggak? Beriman nggak? Beriman. Karena kita diperintahkan untuk beriman pada kitab-kitab Allah. Beriman kita pada Taurat, iman kita pada Zabur, beriman kita terhadap Injil, beriman kita terhadap Al-Quran. Ya, tentu keimanannya berbeda. Kita beriman hanya keberadaannya saja, bahwa Allah pernah menurunkan kitab Injil, Taurat, Zabur kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud. Tapi konsekuensi kita terhadap Al-Quran berbeda. Keimanan kita terhadap Al-Quran berbeda dengan keimanan kitab-kitab terdahulu. Tidak saja hanya mengimani keberadaannya, tapi kita juga dituntut untuk mau mempelajarinya, membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya,
sampai kemudian yang terakhir mengajarkannya. 5. Apa yang bertahu? Baca Al-Quran nggak? Hafalkan, hafal Al-Quran nggak? Dihafalkan sedikit demi sedikit. Kenapa diperintah untuk menghafal Al-Quran? Bukti kecintaan kita terhadap Al-Quran dihafalkan. Karena Al-Quran berisi begitu banyak doa, bahkan sholat kita juga dituntut untuk membacanya. Masa sholat bacanya qul huwallahu ahad terus? Sholat kok terikul terus, terikul. Sampai malaikat itu nyatatnya sudah sampai 2 tahun berikutnya karena sudah paham bacanya bulan ini. Harus dipahaminya. Diamalkannya sampai diajarkan, bahkan kemudian sampai mau dan siap untuk membelanya. Walaupun sekarang banyak yang sudah melompat sih, membela duluan, walaupun bacanya jarang, nggak hafal, apalagi paham, tapi yang penting bela. Baiklah. Kenapa harus poin pentingnya terhadap Alkitab? Dinul Kitab, agama yang Dinul Qayyim di sini berarti adalah Dinul Khalis di sini adalah Dinul Kitab, agama yang memang tertuang dalam ketentuan ajaran-ajaran Allah, yang itu di dalamnya adalah Al-Quran. Maka pemahaman kita terhadap Al-Quran itu juga harus benar. Pemahaman kita terhadap Al-Quran itu harus benar. Al-Quran itu adalah sebagai sebuah kemujizatan adalah kemujizatan yang akliyah, bukan kemujizatan yang hissiyah. Kemujizatan Al-Quran itu bukan pada fisiknya, tapi kemujizatan Al-Quran pada akliyah, nalar. Bagi siapa yang mau mempelajarinya, bagi siapa yang mau membacanya. Ibu lagi gundah gulana, gelisah, bisa kemudian Al-Quran gini-gini. Aduh, gelisah, Al-Quran terus dikandrungi, pusing gitu, kemudian Al-Quran ditutup kepalanya. Atau lagi ekstrim lagi, kemudian dirobek, dibakar, masukin kopi, diminum. Itu masih gitu. Tidak hanya itu. Wah, rumah saya kayaknya susah nih kaligrafinya di sini Al-Baqarah. Sini kaligrafinya Al-Imran. Sini kaligrafinya full Yasin. Maka punya pengaruh. Karena dia bukan seperti tongkatnya Nabi Musa yang ketika dilempar kemudian menjadi, itu pun hanya muaqqatah ketika Nabi Musa yang melakukan atas izin Allah. Dia bukan seperti halnya kemujizatan nabi-nabi yang lain yang muaqqatah, sangat temporer, berlaku hanya pada masa itu. Tapi Al-Quran kemujizatannya laisa hissiyah walakin aqliyah, nalar. Kemujizatannya kenapa aqliyah? Karena dia berlaku untuk seluruh zaman dan berlaku untuk sampai hari kiamat. Sekarang tongkat jadi ular bukan mukjizat lagi. Oh, tongkat udah jadi bedil, udah jadi apa-apa sekarang. Dengan ilmu pengetahuan, dengan peradaban, dengan Alkitab. Wah, Nabi Daud bisa melemahkan besi, sekarang besi udah jadi motor dan lain sebagainya. Saya nggak perlu, Pak. Kalau pergi-pergi itu, aduh, yang penting saya bawa Quran terus.
Saya selalu itu di motor ada Quran. Wah, pakai helm nggak perlu. Wah, apalagi surat-surat itu udah ada 114 surat. Dan nanti kalau ditilang bagaimana? Terus tinggal buka. Mau surat apa kan? Mau langsung Yasin atau? Kira-kira ditilang nggak begitu? Tetap aja polisi dikeluarin Al-Quran gitu kemudian. Mungkin nggak ditilang plus di ngaruh. Tapi siapa yang benar-benar memahami kitab dalam definisi peradaban, maka dia selalu mau mempelajarinya. Dia selalu mau menjadikan Al-Quran ini sebagai inspirasi kehidupannya. Dia harus mau mempelajarinya. Bukankah Al-Quran turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang nalar, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah kemudian malaikat Jibril menyerahkan atau turun dari langitnya? Tapi ikra, mana biqari, belum ada peradaban buku di situ. Beda, belum ada peradaban baca tulis di situ. Itu perintahnya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihat, dinul khalis kaitannya dengan peradaban ilmu. Dinul khalis kaitannya dengan peradaban mengambil inspirasi terbaik dari Al-Quran. Dinul qayyim, dinul khalis tidak hanya sekedar aspeknya kaitannya dengan bagaimana kita memberantas tahayul bid'ah dan khurafat. Itu yes. Muhammadiyah lahir. Gaya Jamaah Dahlan, responnya kaitannya dengan bagaimana memahami agama yang murni, tidak semata-mata respon pemurnian ajaran atau purifikasi ajaran dengan merespon tahayul bid'ah khurafat atau TBC, tapi ada peradaban ilmu yang gaya Jamaah Dahlan ketika itu sampai berurusan arah kiblat, ya kan? Kalau nggak ada martabat mungkin masih miring ini, ya, masih miring. Ada ilmu pengetahuan, astronomi, penolakan besar, penolakan. Tapi dianggap dinul khalis, agama yang murni adalah agama yang memang benar-benar mengacu pada ketentuan ajaran Al-Quran, tapi semangat Al-Quran adalah semangat untuk mempelajarinya, semangat mengambil inspirasi untuk peradaban. Dan peradaban saat ini yang maju adalah peradaban yang ketika benar-benar didasari dengan ilmu pengetahuan. Kalau ditanya awal dari penyimpangan ajaran agama itu apa? Apa penyebab penyimpangan terhadap ajaran agama? Apa Bu? Kenapa banyak orang yang menyimpang? Apa awal dari penyimpangan ajaran agama? Kebodohan, ketidakpahaman, nggak tahu. Oh, nggak boleh tuh. Saya pikir boleh. Ngomong nggak boleh itu udah S3. S3 itu sampun sepuh sangat. Dia nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu. Dia nggak mau tahu. Oh, ternyata nggak boleh tuh ke dukun itu. Baru tahu. Oh, ternyata nggak boleh tuh percaya terhadap ABC. Baru tahu. Itu nggak paham. Awal dan penyebab utama penyimpangan terhadap agama yang membuat agama itu tidak khalis, tidak qayyim, tidak murni nilai-nilai agama itu karena ketidakpahaman, ketidaktahuan.
Maka respon bagaimana Muhammadiyah didirikan kaitannya dengan semangat pemurnian ajaran adalah semangat pemahaman. Bukan hanya sekedar di situ merupakan tindak kekafiran, serbu, hancurin. Tapi semangat peradaban itu adalah semangat paham, semangat tahu. Kalaupun kita harus hancurin karena dengan pemahaman, karena dengan pengetahuan, sehingga apa? Kita tidak hanya sekedar taklid, kita tidak hanya sekedar fanatik, kita tidak hanya sekedar ta'assub, karena itulah awal dari penyimpangan berikutnya. Bukankah runtuhnya Islam pada masa itu dan kalahnya Islam pada masa itu karena ateisme, karena ta'assub, karena mengesampingkan aspek-aspek pemahaman, atau dalam istilah lainnya adalah dengan tertutupnya ijtihad, ya, tertutupnya ijtihad. Maka apa yang dilakukan para pembaharu ketika itu? Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ahmad Dahlan membuka peluang tadi untuk didasari dengan pemahaman yang jelas. Ditolak Pak. Ajaran Islam itu ada yang aspeknya akidah, ada yang aspeknya ibadah, ada yang aspeknya akhlak, ada yang aspeknya muamalah. Harus clear. Ibadahnya, mungkin dari bahasanya yang paling mudah, kita sholat ibadahnya itu yang menghadap kiblat. Tapi bagaimana cara kita tahu kita bisa menghadap kiblat dengan benar? Itu urusan muamalah. Mungkin dulu kita tahu kiblat ke sana karena memang berdasarkan kebiasaan. Bapak saya, nenek moyang saya bilang kiblat itu sana. Ketika lama-lama kita terus biasa, seolah-olah kemudian akhirnya menganggap bahwa inilah kiblat yang benar. Tapi kemudian datang hal yang dicek dulu, ternyata dari perhitungan kiblatnya harus bujur sedikit. Tolak habis-habisan itu ke Jamatalan sampai ke Jamatalan juga taat patuh itu dengan apa yang dia bincang sendiri, tidak sesuai dengan apa yang ada dikucilkan, tidak saja dikucilkan oleh masyarakat tetapi keluarganya. Sampai ke Jamatalan ketika itu buat langgar sendiri, bahkan langgarnya akhirnya kemudian dianggap langgarnya yang menyesatkan, dirubuhkan, dibakar. Artinya apa? Semangat dalam arti memulihkan ajaran itu adalah bukan hanya sekedar kaitannya respon kita terhadap kekafiran, tapi juga diiringi juga dengan semangat kata ungkapan Alkitab bil haq. Ya, bagaimana pandangan kita terhadap Al-Quran yang tidak hanya sekedar justifikasi, tapi harus melahirkan sebuah inspirasi. Ini tantangannya para santri. Ya, tantangannya bagaimana harus benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan ilmu. Karena kita menyadari bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat bagi kita, dan musuh kita tahu itu senjata kita Al-Quran. Musuh kita tahu senjata kita Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh musuh kita? Buat generasi-generasi kita jauh dari Al-Quran. Buat generasi-generasi kita gak paham terhadap Al-Quran. Buat generasi-generasi kita bahwa Al-Quran seolah-olah sulit dipahami. Al-Quran itu kemudian gak bisa dipahami. Gak penting belajar Al-Quran. Yang penting les fisika, matematika. Yang penting jago bahasa Inggris. Ya, itu penting. Tapi sebetulnya fondasi dari ilmu, pengetahuan dan perkembangannya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, mereka juga belajar tentang Al-Quran. Siapa tahu Facebook? Tahu Instagram? Siapa yang punya? Hah?
Dia apa ngomongnya? Saya nggak bisa buat Facebook kalau nggak ada fondasi-fondasi yang ada yang telah dibuat oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi dan lain sebagainya. Pakar-pakar kedokteran saat ini merujuk dengan kitab-kitab hidup yang dibuat oleh Ibnu Sina dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari Darul Falaq besok ada ilmuwan yang benar-benar didasari dengan ruh dan semangat Al-Quran, tapi menginspirasi pengembangan ilmu. Tidak hanya semangat religiusitas, tapi semangat untuk membawa sebuah perubahan. Dan semangat untuk membawa perubahan. Inilah semangat kita terhadap Al-Quran. Semangat kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tak mungkin kita merasakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak mau memahami. Apa yang harus kita lakukan? Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Gak ada kata terlambat, belajar. Gak ada alasan, harus belajar. Bahkan terbata-bata sekalipun kemudian bernilai ibadah. Sekarang banyak metode untuk bisa belajar dan baca Al-Quran dengan mudah dan cepat. Belajar dan mau. Gak cuma modal nganterin anaknya TPA. Oh, saya yang penting nganterin anak saya TPA, insya Allah udah dapat pahalanya. Itu bagus, tapi sekaligus juga harus mau belajar. Mulai menghafalkannya dan mulai tadarus. Tadarus dalam definisi sebenarnya, tadarus dalam arti di sini saling memahami satu sama lain untuk belajar, sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang diungkapkan di sini dalam Az-Zumar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukhlishan lahu-d-din, orang yang memurnikan agama. Dan memurnikan agama itu adalah kaitan dengan korelasi penyebutan sebelumnya dengan Allah menurunkan Al-Kitab bil haqq. Al-Kitab yang kita maksud itu adalah Al-Quran, dan penyebutan Alkitab itu sebetulnya juga respon dari peradaban, bahwa peradaban Alkitab adalah peradaban baca tulis, peradaban yang kaitannya dengan semangat ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu, ambil Qurannya, baca. Saya teringat ada sebuah kisah itu, ada dia suka manggil guru ngaji. Sehari, 2 hari, seminggu dia belajar ngaji sama guru tersebut. Di situ tiba-tiba dia kehilangan uang. Sahibul baitnya itu kehilangan uang. Yang uangnya tadi memang ditemukan oleh si guru ngaji ini. Tapi guru ngaji ini ya karena memang ditemukannya setelah selesai, akhirnya dia karena sudah mau pamit pulang, akhirnya ditaruh dan diselipkan di Al-Quran. Tapi yang punya rumah rasa ada uangnya tadi di sini. Saya yakin diambil oleh guru ngaji tadi. Akhirnya guru ngaji tadi tidak diundang lagi karena dianggap mencuri. Minggu, 2 minggu akhirnya ketemulah mereka tadi. Hai Bu, gimana kabarnya? Wah, ibunya dengan jawab dengan gaya yang baik.
iya itu saya lupa. Saya dulu menemukan. Karena waktu itu saya pengen ngomong karena saya dibilangin bahwa saya sudah udah datang lagi. Tapi saya kemarin menemukan uang ibu waktu itu. Tapi saya taruh di dalam Al-Quran yang saya berharap. Saya yakin karena Al-Quran itu dibuka setiap hari, pasti tahu. Ternyata 2 pekan itu dia gak baca Al-Quran pasti karena gak tahu. Al-Quran yang dari awalnya itu Filipina. Karena dia guru ngajinya berpendapat dan punya pandangan bahwa pastilah tiap hari dia buka Al-Quran, baca, dibuka dan dia tahu. Nah dia bingung mau taruh di mana ya di uangnya ini ya. Karena saya ketemu di sini, itu di Al-Quran, saya Filipina di Al-Quran. Ternyata dicari-cari gak ketemu dan dia turunlah gurunya. Dan ternyata diletakkannya di dalam Al-Quran dan itu menandakan bahwa ternyata dia tidak pernah buka Al-Quran. Mau ibu punya Al-Quran berderet segitu banyak, nggak punya pengaruh di apapun. Tapi disounding, dibaca, dikumandangkan, bahkan nanti puncaknya adalah mau dipelajari. Maka semangat Al-Quran pada kesempatan kali ini untuk mewujudkan dan memurnikan nilai Islam itu penting. Gimana cara kita memurnikan nilai Islam? Kembali kepada Al-Quran. Pastikan Al-Quran kita benar-benar interaksinya dengan baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu semua. Yang terakhir, ya istiqomah dalam sebuah kebaikan. Termasuk di dalamnya apa yang sudah kita mulai. Perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita mulai. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai. Istiqomahlah untuk terus kita laksanakan. Dalam surat Al-Rahman itu kan jelas itu Pak, al-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apa itu? Kita berbuat baik, kemungkinannya kan 4 ya. Perbuatan baik kita, kalau kita orientasinya pada kita sebagai subjek, kemungkinannya kan ada 4. Kebaikan kita itu dibalas lebih baik sama orang, ya, sama orang, atau kebaikan kita terhadap orang tadi itu dibalas sama baiknya, atau kebaikan kita dibalas lebih buruk, atau kebaikan kita tidak dibalas tapi dibalas dengan pengkhianatan. Kan kita ibu sore nanti kebetulan masak kolak banyak, ibu kasihlah tetangga itu, ya toh? Kasih tetangga itu. Kemudian besokannya ibu cuma kasih kolak, ibu dikasih tinggung. Senang nggak bu? Kira-kira besok buat baik lagi nggak? Wih, aku ngasih kolak aja balasannya tinggung. Balas lagi, belok. Ketika dalam kesempatan yang berbeda, kasih yang berbeda, opor. Terus tiba-tiba, kok nggak dibales, nggak diantar balik, kira-kira gimana bu? Tuh di tenda ini kok nggak balas-balas gitu. Ini kok diantar kolak balik, diantar gorengan balik, kok diantar opor, gak bisa balas. Kira-kira besoknya mau ngasih lagi atau enggak? Enggak. Ini yang salah. Yang seolah-olah padahal janji Allah al-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Yang salah adalah seolah-olah kita berbuat baik sama A, harus A yang balik berbuat baik kepada kita. Padahal tidak mesti.
saya berbuat baik kepada kepala, belum mesti kepala juga akan berbuat baik kepada, bisa jadi kepada istri saya, bisa jadi kepada anak saya, bisa jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dengan caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja dengan ketentuannya. Maka istiqomahlah dalam kebaikan, itu menjalankan kemudian ajaran khalis, ikhlas, khalis, murni. Jangan menganggap kok kemudian kita berbuat baik kepada A, si A itulah yang kemudian akan membalas kebaikan kita. Gak mesti. Jangan menganggap bahwa kita berbuat baik terhadap sesuatu hal kepada A dan A itu balas juga sesuatu hal kepada kita. Tidak mesti. Padahal dari Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Itu khalis, itu suci, itu murni. Banyak aktivitas-aktivitas kita dalam menjalankan ajaran agama setelah kita dasari dengan ketentuan pemahaman Al-Quran yang jelas, tapi mukhlisan lahuddin, ikhlas, suci ini dalam definisi keyakinan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan baik kita. Kita berbuat baik kepada 1000 orang, 999 gak membalas kebaikan kita, hanya satu yang membalas kebaikan kita. Gak gubris, pokoknya kebaikan terus Ada yang mengkhianati, ada yang membalas dengan kebaikan, ada yang kemudian membalas dengan yang lebih buruk. Semuanya tidak mempengaruhi aktivitas kebaikan yang terus dia lakukan. Itulah mukhlisan lahuddin. Itulah yang disebut dengan murni ajaran agama. Yang ini hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. In ahsantum ahsantum bi anfusikum, itu jelas. Ini untuk kita. Puasa ini untuk kita. Penanganan diri ini untuk kita. Perbuatan-perbuatan baik ini untuk kita. Semuanya adalah untuk kita, dalam rangka untuk kita mendapatkan predikat sebuah ketakwaan. Jadi dua kata kunci pada pengajian kita kali ini. Bagaimana verifikasi nilai Islami, bagaimana kita memurnikan ajaran Islam. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami Al-Quran yang sumbernya jelas di situ, Az-Zumar ayat 2. Mukhlisan lahuddin, ad-dinul khalis. Di sana dikaitkan inna anzalna ilaikal kitab. Pahami, yang murni, yang bersih, yang suci adalah bagaimana interaksi kita pada kitab, bagaimana interaksi kita pada Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai etos kaitannya dengan etos gerakan, etos keilmuan. Karena penyebutan kata Al-Kitab itu menunjukkan bahwa gak ada lagi peradaban alam, peradaban kebiasaan-kebiasaan. Pokoknya daerah Mengger sini ya begini, kalau nggak mau begini ya mau dua. Tapi mau terbuka dengan hal yang benar, mau terbuka terhadap hal-hal yang baru, mau terbuka dan mau korektif terhadap pemahaman-pemahaman sebelumnya. Itu yang penting. Memurnikan ajaran dalam arti mukhlisan lahuddin adalah istiqomah dalam kebaikan. Kaitannya di sini adalah kebaikan dalam diri dengan ikhlas. Karena ikhlas tidak ada kaitannya dengan pamrih atau tidak pamrih. Ikhlas itu kaitannya dengan tasdikun niyah dan dikerjakan dengan penuh, dengan profesional. Wah, kepala madrasah itu gak ikhlas, digaji, nggak ada kaitannya. Kalaupun jadi ketua PDM itu nggak digaji,
tapi asal-asalan itu disebut tidak ikhlas. Pak Amin jadi ketua PDM datang rapat enggak, ya dia berarti tidak ikhlas. Dia jawabnya, Pak Amin tuh nggak rapat-rapat kemana ya? Oh ya memang disuapnya tak ikhlasnya. Bapak tahu takmir masjid, oh tak ikhlasnya. Oh enggak, kerja bakti nggak bernilai mukhlis. Tapi mukhlis dalam definisi adalah dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Apa yang dipahami dari Al-Quran dikerjakan dengan kesungguhan. Innallaha yuhibbu amala ahadikum ayyuqinahu. Itqanul amal itu adalah ikhlas. Itqanul amal, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan rusak aktivitas keikhlasan kita dengan hanya sekedar memaknai kaitannya dengan aspek-aspek yang bersifat. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita dalam menjalankan ibadah puasa yang sebenarnya. Ibadah puasa yang benar-benar didasari dengan iman dan wahtisab. Ibadah puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ibadah yang didasari dengan semangat jihadun nafs, jihad terhadap diri kita. Karena musuh terbesar kita dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini adalah diri kita sendiri. Maka momentum puasa, momentum itu mampu kita kelola diri kita, mampu kita kelola amarah kita, mampu kita kelola hawa nafsu kita, dan insya Allah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم تقبل في كل أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, tadi surat apa? Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3 ya, dipelajari dengan baik dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi pada